Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa babi tidak haram bagi umat Katolik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, apakah makan babi diharamkan bagi umat Katolik? Karena beberapa ayat di Perjanjian Lama menyatakan, demikianlah juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Saudari-saudara terkasih, konteks haram dan tidak haram dalam konteks Perjanjian Lama adalah: pertama, perihal larangan makanan tertentu adalah sehubungan dengan hukum yang menunjukkan hal haram atau tidak haram. Hukum ini ditujukan untuk pentahiran atau pemurnian bangsa Israel. Dalam hukum ini dikatakan hal-hal yang haram dan bagaimana cara menghapuskan keharaman tersebut. Dalam hukum imamat Perjanjian Lama, hal haram menggambarkan keadaan seseorang yang karena perbuatan tertentu yang belum tentu perbuatan dosa tidak dapat datang kepada Tuhan. Baik orangnya maupun penyebab kondisi orang itu dikatakan sebagai haram. Maka haram atau uncleanness pada umumnya adalah bersifat eksternal, tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum moral, dan penghapusan keharaman tersebut juga merupakan sebuah upacara eksternal yang mengembalikan keadaan orang yang tidak murni tersebut ke kondisi sebelumnya. Kedua, maka dasar untuk mengatakan suatu makanan haram atau tidak haram adalah dari segi kebersihan atau kesehatan, rasa enggan secara natural, pada tingkat tertentu pertimbangan religius, atau karena binatang-binatang tertentu mempunyai konotasi berhala ataupun tahayul. Pengertian binatang haram yang diterima pada saat itu salah satunya adalah yang berkuku belah, bersela panjang, tidak memamah biak, namun juga termasuk ikan yang tidak mempunyai sirip atau sisik, burung pemangsa, serangga yang bersayap, dan binatang reptilia. Ketiga, larangan untuk makan makanan yang haram adalah berkaitan dengan maksud Allah untuk menguduskan umatnya. Setelah Kristus datang ke dunia, Kristuslah yang menjadi jalan yang jauh lebih mulia untuk mencapai kekudusan daripada segala hukum pemurnian tersebut. Maka, hukum pengudusan atau pemurnian ini sesungguhnya dipenuhi dengan sempurna, tidak dengan menghindari makanan yang dianggap haram, namun dengan kita menyambut Kristus yang adalah Putra Allah yang kudus, Sang Roti hidup, yang menjadi santapan rohani, jalan yang menghantar kita kepada Allah Bapa. Bagi umat Katolik, hal ini kita terima pada saat kita menyambut Kristus sendiri dalam sabda Allah dan terutama di dalam Ekaristi. Itulah sebabnya Yesus memberikan perintah ini: dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Hal ini juga kembali ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dalam Tuhan Yesus tidak ada sesuatu makanan yang najis dari dirinya sendiri, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Rasul Petrus juga mengalami penglihatan bagaimana Allah tidak menyatakan makanan apapun sebagai haram.
Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Di sini terlihat bahwa kitab suci sendiri menyatakan bahwa apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama adalah gambaran yang akan digenapi dalam Perjanjian Baru. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Aturan-aturan Perjanjian Lama termasuk ketentuan makanan haram ini ada untuk mengarahkan umat kepada penggenapannya dalam Perjanjian Baru, yaitu bahwa di masa Perjanjian Lama, bangsa Israel dipisahkan Allah dari bangsa-bangsa lain, termasuk oleh aturan Sabat, sunat, dan larangan makanan. Di dalam Perjanjian Baru, aturan tersebut digenapi dan disempurnakan oleh Kristus dengan cara yang berbeda. Kalau penggenapannya sama, maka tidak disebut Perjanjian Baru. Sunat jasmani digenapi maknanya dengan sunat rohani, yaitu baptisan. Sabat digenapi dengan hari Tuhan, yaitu minggu yang memperingati kebangkitan Yesus, lambang kehidupan baru. Soal larangan makanan justru merupakan persiapan akan makna yang lebih hakiki, yaitu hal haram dan halal bukan dari apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar dari tubuh. Kitab suci sendiri menyatakan bahwa apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama adalah gambaran yang akan digenapi dalam Perjanjian Baru. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Kesimpulannya adalah, pertama, memang bukan soal apa yang masuk yang menajiskan kita, sehingga dengan demikian makanan apapun, asalkan memang dari segi kesehatan layak dimakan, dapat kita makan, termasuk di dalamnya daging babi. Kedua, namun jika dengan memakan daging babi itu seseorang menjadi batu sandungan bagi orang lain, terutama di hadapan orang-orang yang mengharamkan babi, maka sebaiknya ia tidak makan babi. Hal inilah yang dianjurkan oleh Rasul Paulus. Dalam hal ini memang diperlukan prudens atau kebijaksanaan dari pihak kita untuk menyikapinya dan memutuskannya. Ketiga, aturan-aturan seremonial dalam Perjanjian Lama, termasuk hal larangan makanan, tidak dimaksudkan Allah sebagai hakikat keselamatan itu sendiri, melainkan hal-hal itu merupakan bayangan akan keselamatan sesungguhnya yang dikaruniakan Allah melalui sengsara, wafat, kebangkitan Kristus atau misteri Paskah yang menjadi dasar dan inti iman Kristiani. Larangan makan babi yang dianggap sebagai binatang yang kotor pada zaman itu adalah langkah persiapan bagi umat untuk pengudusan yang kemudian diperoleh dari santapan rohani, yaitu Kristus sendiri sebagai sang roti hidup. Oleh Perjanjian Baru, pengudusan sejati tidak lagi diperoleh dari mentaati larangan makanan tertentu, tetapi dari menyambut Kristus dalam Ekaristi. Kita tidak dapat kembali kepada gambaran atau bayang-bayang yang bukan hakikat keselamatan, setelah hakikat keselamatan itu sendiri sudah digenapi di dalam Kristus. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita mengenai mengapa daging babi tidak haram bagi orang Katolik. Semoga menambah pengetahuan iman Katolik kita. Salam.